juga kita bisa melihat bagaimana para pemain. Dan inilah dia starting line up dari Arema Malang, asuhan coach Joko Getu Susilo. Line up yang bertambah solid dengan kembalinya seorang Ponario Astaman, dan kita melihat di sini pemain belakang, skema di belakang tanpa hadirnya seorang Alex Pulalo diisi oleh Ortisan Salosa. Dan iya, inilah sebuah formasi 4-3-1-2. Elia Boy diharapkan bisa merusak, mencetak gol ke Sriwijaya. Dan inilah dia Sriwijaya FC, asuhan coach Rahmat Darmawan. Ya, kita tidak melihat ada nama seorang Amrizal di situ, dan kita mungkin Tony Sucipto diturunkan untuk mengganti posisi, dan kita lihat kembali pos 4-4-2 kesukaan seorang coach Rahmat Darmawan, dan tetap Leng Lolo dan Kayamba menjadi Sebuah partai akan kita saksikan dan kick off babak pertama. Sebuah serangan kali ini cepat melalui Christian Warobai. Meninggalkan lapangan permainan, langsung lemparan ke dalam kali ini. Bagaimana bola akan diambil oleh Arema Malang. Kembali sebuah serangan melalui Pato Morales. Berhasil direbut oleh Emil Mbamba kembali kali ini. Masih Emil Mbamba, terjadi perebutan bola dia. Masih Emil Mbamba yang mengontrol bola. Ponario Astaman tadi. Dan sebuah umpan kali ini begitu cepat kepada Patricio Morales. Dibayangi dia oleh Christian Warobai. Bagaimana masih Pato Morales berikan umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Carlos Renato Elias yang langsung saja menghalau bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Mengambil inisiatif para pemain dari Arema Malang untuk menembus pertahanan Sriwijaya FC. Kembali lagi kita lihat bagaimana Christian Warobai. Sebuah serangan dari Obiora menuju kepada Zarahan. Masih Zarahan kali ini beradu cepat dia dengan Arif Suyono. Kali ini bola melalui Kate Kayamba Gams meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia Kate Kayamba Gams, pemain Sriwijaya FC dengan torehan gol mencapai 2 digit. Dibayang-bayangi dia oleh Bruno Kasmir. Isnan Ali sudah lakukan lemparan ke dalam kali ini. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Kembali lagi bagaimana para pemain dari Sriwijaya FC berusaha terus untuk bisa menembus Arema Malang. Dan juga kita akan sama-sama menyaksikan kedua tim yang memang sama-sama memiliki poin sama, yaitu 1 dengan selisih gol yang sama juga. Sudah berada dalam posisi offside Patricio Pato Morales. Asisten wasit 1 Alex Da Costa telah mengangkat bendera mengatakan Patricio Morales telah berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat tayang ulangnya bagaimana posisi dari seorang Pato yang memang ya terlihat sudah lebih dulu. Dan saya pikir di sini adalah kembali trauma offside yang mungkin kembali dirasakan anak dari Arema yang kala itu terjadi dengan 3 gol yang dianulir. Sebuah serangan kali ini melalui Zarahan. Masih Zarahan yang menguasai bola. Satu umpan yang sangat baik tadi. Berusaha dikejar dan kembali bagaimana Hendro Kartiko dengan begitu tenang dapat memotong bola dari Kate Kayamba Gams. Baik sekali pergerakan dari Kate Kayamba dan juga umpan dari Zarahan yang begitu cermat. Namun sayang sekali kita melihat di sini tidak ada pemain yang berdiri di tengah, dan kiper Hendro Kartiko juga sepertinya sangat waspada dengan situasi tersebut. Haris Yulianto. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh anak-anak dari Singoedan. Zarahan tadi berusaha untuk mengejar bola, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini Nadia Zahrahan. Main yang menjadi kunci kesuksesan Persikapas Pasuruan di musim lalu. Emil Mbamba mencetak 2 gol. Gawang Persiwa Wamena. Maksudnya kepada pemain muda berbakat Arif Suyono. Terlalu deras inilah dia Bapak SBW, manajer tim dan juga Coach Getu. Cukup tegang wajahnya di menit-menit awal pertandingan ini. Kembali lagi bagaimana Emil Mbamba tentunya menjadi target. Isnan Ali, pemain yang juga pernah merumput bersama Persikota Tangerang. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Zarahan melakukan sebuah pelanggaran tadi. Bruno Kasmir, benteng yang menjadi kekuatan di barisan pertahanan dari Arema Malang. Ponario Astaman kali ini
Langsung saja sebuah umpan menuju ke dalam kotak penalti. Sebuah sundulan coba diambil oleh Emil Bamba. Masih ada Carlos Renato Elias memberikan bola kepada Anaro Obiora. Obiora berikan umpan daerah yang berusaha dikejar oleh Leng Lolo. Masih Christian Leng Lolo dibayang-bayangi oleh Ortiz. Masih Christian Leng Lolo kali ini. Masih Christian Leng Lolo coba. Dan kembali lagi telah meninggalkan lapangan permainan. Iya, kita lihat Rendra di menit-menit awal babak pertama ini kita melihat baru masuk di menit kelima dan kita lihat bagaimana kedua tim begitu berani keluar untuk melakukan penyerangan dan kita lihat open play yang dilakukan oleh kedua tim sangat-sangat menarik dan memberikan satu drama nantinya yang akan kita lihat di hasil pertandingan ini. Hendro Kartiko beradu kekuatan dengan juniornya Ferry Rotinsulu untuk menentukan dan juga untuk membawa timnya agar tidak kemasukan gol di malam hari ini. Oni Sucipto sudah lakukan sebuah tendangan kali ini. Sundulan yang hampir saja coba dilakukan tapi masih berhasil diamankan dengan baik oleh Hendro Kartiko. Meninggalkan lapangan permainan. Kembali lagi kali ini sepak pojok tentunya bagi Sriwijaya FC. Ya, dan ternyata bola telah meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Malang. Baik sekali, sebuah shock terapi tampaknya yang diberikan oleh anak-anak Sriwijaya dalam menit-menit awal pertandingan ini, suatu tanda-tanda bahwa sebuah kemenangan merupakan sesuatu yang mutlak bagi SFC, mengingat setelah ini pun mereka akan bertanding melawan salah satu tim kuda hitam. Haris Yulianto baru saja melakukan sebuah clearance. Rasmoyo. Patricio Morales kali ini, masih Patricio Morales. Gagal dia melewati Haris Yulianto. Nah dia, Patricio Pato Morales. Kembali lagi melalui Christian Warobai. Anaro Obiora. Berikan umpan langsung cepat kepada Wijay. Masih Wijay, kali ini bola kepada Kate Kayama Gams. Masih Kate Kayama Gams dengan sebuah keeping bolanya. Dan umpan ke dalam kotak penalti dan masih bisa diamankan tadi oleh Ortizan Salosa. Eli Aiboy kali ini beradu cepat dia dengan Anaro Obiora. Dan ada Christian Warobai. Meninggalkan lapangan permainan begitu cepat alur serangan dari kedua tim. Ya, saya setuju Rendra, bagaimana kita lihat begitu cepat counter attack dari masing-masing tim. Dan kita lihat satu kesempatan sebenarnya dimiliki oleh Kate Kayamba pada saat dia melakukan crossing ke tengah. Namun memang pemain bertahan daripada Arema masih siap untuk mengantisipasi bola tadi. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh Pato Morales. Pemain yang sangat rajin membuka ruang dan juga memberikan umpan-umpan yang begitu terukur. Kembali lagi membentuk satu pemain bola tadi. Masih berusaha dikejar oleh Anaro Obiora. Dan kali ini bola langsung saya dikirim melalui kotak penalti. Dan Ferry Rotinsulu masih berhasil mengamankan sebuah umpan silang menuju kotak penalti. Coach RD. Mario Astaman berebut bola tadi. Kali ini bola begitu cepat dikuasai oleh Rasmoyo. Dan langsung saja kirim kali ini. Masih ada Christian Warobai. Serangan kali ini dari anak-anak Arema Malang. Kita lihat bagaimana pergerakan Emil Bamba membuka ruang. Ada juga Eli Aiboy di dalam kotak penalti. Kali ini masih Emil Bamba yang menguasai bola. Masih Emil Bamba. Ada Isnan Ali tanpa kompromi langsung saja mengirim bola ke depan. Bruno Kasmir. Begitu keras bola tadi menuju kepada Arif Suyono. Memang sungguh menarik melihat bagaimana tim Arema kali ini justru menyerang dari kedua sisi sayap. Khususnya para wingback Ortizan maupun Rasmoyo begitu aktif dalam merancang dari sisi sayap yang tentunya akan menyulitkan pemain seperti Zarahan dan juga Christian Warobai untuk aktif menyerang bagi Sriwijaya. Dan kita melihat dengan hadirnya Leng Lolo di depan tentunya sangat diharapkan bahwa Warobai dan juga Zarahan lebih aktif ikut menyerang ke depan membantu mencetak gol. Masih berhasil diamankan kali ini sebuah serangan dari Christian Warobai. Masih Christian Warobai. Sebuah hal yang tidak menjadikan sebuah pelanggaran. Kali ini sebuah serangan balik cepat dilakukan melalui Eli Aiboy bagi Arema Malang. Umpan daerah masuknya kepada Emil Bamba. Masih ada Haris Yulianto yang begitu sigap menahan gempuran dari anak-anak Singoedan. Masih Haris Yulianto kali ini. Karis langsung saja kirim bola. Dan kali ini berhasil direbut oleh Ponario Astaman.
Sebuah serangan balik melalui Arif Siono kembali. Masih Arif, langsung saja umpan ke tengah. Dan ada Pato Morales kali ini. Masih Pato Morales. Sayang sekali kita lihat bagaimana tendangan yang memang bukan kekuatan dari Pato Morales. Yaitu kaki kanannya masih terlalu lemah. Kembali sebuah serangan melalui Kate Kayama Gams. Masih Kate Kayama Gams. Bisa meliak-liuk dia. Isnan Ali kali ini. Dorong saja menuju kepada Zahrahan. Sebuah tackling yang terlambat sepertinya terjadi, V. Ya, kita lihat memang bagaimana tadi sebuah umpan dari Zahrahan. Dan kita lihat pada saat pemain dari Sriwijaya ingin melakukan passing sekali sentuh kepada Zahrahan. Dan dia mengalami sekali tendangan dari Bruno. Namun kita lihat bagaimana keputusan wasit menyatakan bahwa ya di sini. Bagaimana tadi sedikit gangguan terhadap Leng Lolo. Namun kita lihat apakah keputusan wasit memberikan pelanggaran ataupun justru malah lemparan ke dalam. Christian Leng Lolo kita lihat masih meringis kesakitan. Sebuah pengamanan dari Bruno Kasmir yang sepertinya tidak ingin sedikit pun memberi ruang kepada Christian Leng Lolo untuk bisa bermain-main di dalam kotak penalti ataupun juga daerah berbahaya. Ya, kali ini sebuah tendangan dari Kate Kayama Gams masih bisa diamankan. Serangan balik melalui Patricio Morales. Masih Pato Morales kali ini. Langsung saja kepada Emil Mbamba. Sebuah sundulan dari Emil Mbamba diamankan dengan baik oleh Carlos Renato. Elias terjadi sebuah blunder dan hampir saja peluang emas dari Arema Malang untuk merobek gawang dari Sriwijaya FC. Sayang sekali sebuah peluang yang terbuang percuma. Elia Boy sayang sekali tidak tenang menghadapi atau dengan dapatnya sebuah hadiah dari Ferry Roslin Sulu. Kita melihat ia melepas dan sebuah peluang yang 99,9% sudah harusnya menjadi gol. Ya, hampir saja kita lihat bagaimana Ferry Roslin Sulu melakukan kesalahan dalam menangkap bola. Dan kita memang sangat-sangat menguntungkan kepada seorang Eli Aiboy yang tidak bisa memanfaatkan peluang tadi. Naruto Obiora. Tendangan bebas kali ini Tony Sucipto sudah lakukan. Terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang kembali bagi Arema Malang yang memang tampil penuh dengan penyerangan di awal-awal babak pertama ini. Seperti memang kedua tim berusaha sekali untuk bisa mengambil atau juga berinisiatif mengambil irama permainan, dapat menguasai lapangan tengah dan akhirnya melakukan tekanan-tekanan menuju ke dalam kotak penalti. Emil Mbamba kita lihat. Ada Zahrahan. Kembali Haris Yulianto. Sebuah pelanggaran dari Fernando Stanari kepada Kate Kayama Gams. Sudah kali ketiga kita melihat ada pelanggaran bagi kedua penyerang di sini, Gams dan juga tentunya Leng Lolo. Dan memang inilah sebuah taktik yang sangat luar biasa dari lini belakang Arema yang di menit-menit awal ini sepertinya sama sekali belum terlihat kehilangan seorang Alex Pulalo di belakang. Begitu keras, begitu lugas. Mereka mengamankan daerah pertahanan mereka dan sesuatu yang sebenarnya tentunya akan menyulitkan bagi para pemain depan Sriwijaya. Ya, saya melihat di sini bagaimana sudah marking yang dilakukan oleh kedua tim masih dalam positif permainan. Dan kita lihat bagaimana apabila kondisi ini terus berjalan, kedua striker sangat sulit untuk keluar dalam melakukan penyerangan. Saya pikir ke lini tengah dari kedua tim harus lebih berani berinisiatif untuk keluar untuk mencari peluang. Kembali meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Rasmoyo. Diamankan kembali melalui Isnan Ali. Lemparan ke dalam kembali bagi Arema Malang. Tempo permainan memang berlangsung begitu cepat dan terkadang dengan permainan begitu lambat. Kombinasi permainan diterapkan oleh para pemain. Sebuah umpan tadi dari Arif Suyono terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Sriwijaya FC. Dalam beberapa pertemuan tentunya tim ini memang begitu ketat. Mereka bermain imbang 1-1 dan juga 1-1 ketika tahun 2006. Dan pada tahun 2005 Sriwijaya bermain seri 2-2 di Sriwijaya. Dan akhirnya kalah di Malang dengan skor 1-0 dari Arema Malang. Begitu ketat pertandingan ini dan memang boleh dibilang ini adalah partai hidup dan mati bagi kedua tim untuk bisa mengamankan posisinya menuju ke Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 6 Februari 2008 dalam laga semifinal Liga Jarum Indonesia 2007. Patricio Morales, masih Patricio Morales kali ini. Masih Patricio Morales, kita lihat melihat-lihat dia.
Sebuah pelanggaran dari Karis Yulianto terhadap Pato Morales. Ya, tadi sebelum kita melihat pertandingan ini berjalan, seorang coach RD sudah mengatakan bahwa dia menginstruksikan pemainnya untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran di sepertiga lapangan dari permainan sendiri. Dan kita lihat di sini kesempatan pertama dari kubu Arema apabila dalam set piece ini mampu memaksimalkannya menjadikan gol. Dan ini adalah posisi sangat-sangat baik untuk melakukan, paling tidak menciptakan peluang untuk kubu Arema. Peluang tentunya bagi Arema Malang kita lihat melalui Patricio Morales dan juga Emil Mbamba yang memang terkenal memiliki tendangan yang begitu akurat dalam jarak-jarak ideal seperti ini. Siapa yang akan mengambil? Sebentar lagi akan kita saksikan. Apakah sebuah tendangan Patricio Morales dan hampir saja kita lihat begitu tipis berada di samping kiri gawang dari Ferry Rotin Sulu. Sebuah skill yang baik dalam melakukan tendangan tersebut. Kita melihat tendangan kaki kiri yang sayang sekali tidak akurat, padahal kita melihat sudah melewati pagar pemain dan sebenarnya Ferry pun sudah tepat mengantisipasi bola tersebut. Dan sebuah peringatan tentunya agar para pemain belakang Sriwijaya tidak melakukan pelanggaran yang mendekati wilayah gawang mereka, terutama dalam posisi set piece di mana mereka kemasukan 2 gol di pertandingan pertama melawan PSMS Medan. Tony Sucipto kali ini akan melakukan tendangan bebas sebagai Sriwijaya FC. Chip saja bola tadi. Kembali perebutan Christian Warobai dengan Eli Aiboy. Ya, dorong-menorong dan sepertinya sebuah pelanggaran terjadi. Eli Aiboy duel dia dengan juniornya Christian Warobai. Kembali serangan dari para pemain melalui Obiora. Sriwijaya kita lihat melalui Obiora. Pertahanan double cover yang ditetapkan oleh Arema Malang masih sedikit menyulitkan anak-anak Sriwijaya FC. Ponario Astaman. Sebuah kerjasama dari para pemain. Bruno Kasmir kepada Ortizan Salosa. Hasil direbut kali ini. Tony Sucipto berikan bola kepada Obiora. Masih Obiora kita lihat menguasai bola. Fernando Stanari langsung mengamankan. Emil Mbamba mencetak gol 2 digit atau juga 10 gol. Terjadi kembali sebuah pelanggaran dari Emil Mbamba. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Najamuddin Aspiran. Ya, kartu kuning ini Rendra, diberikan kepada Arif Siono. Ya, kita lihat tadi bagaimana sebenarnya yang mendapatkan masalah dalam Bamba maupun juga Wijaya. Namun pelanggaran ternyata untuk Sriwijaya, berarti pada yang kita lihat adalah Bamba yang melakukan pelanggaran. Namun kita lihat dengan kartu kuning yang diberikan pada Arif Siono, berarti Arif mungkin mengeluarkan satu kalimat atau yang sangat-sangat menyinggung dari wasit sehingga dia mendapatkan kartu. Saya pikir ini satu kartu yang sangat disayangkan. Satu hal yang tidak perlu sepertinya untuk laga krusial seperti ini. Ilhadi Arif Siono, pemain muda berbakat, anggota timnas U23 di ajang SEA Games Nakhon Ratchasima. Wijaya kali ini gelandang bertahan, pemain yang bermain sebagai destroyer di lapangan tengah. Kepada Christian Warobai kali ini, masih Christian Warobai. Kita lihat berusaha melewati Ortiza Salosa, sebuah umpan dan masih bisa diamankan. Sebuah serangan kali ini sepertinya sudah mulai mendapatkan iramanya para pemain dari Sriwijaya FC yang di 15 menit pertama mendapat gempuran dari anak-anak Arema Malang. Sangat aktif kita lihat pergerakan dari seorang Christian Warobai yang sebenarnya menempati posisi wingback. Sesuatu opsi yang baik bagi SCFC dalam terus menggalang penyerangan. Kembali sudah dilakukan Tony Sucipto, sebuah tendangan penjuru tadi. Ini bola melalui Arif Siono, satu kontrol bola tadi dari Arif Siono kepada Rasmoyo. Langsung saja bola mengirim kepada Emil Mbamba. Sayang sekali kita lihat sebuah serangan berhasil dipatahkan. Zarahan berikan bola kepada Obiora. Masih Anar Obiora kali ini bagi Sriwijaya FC. Masih Anar Obiora kepada Kate Kayamba Gams. Berhasil diamankan. Fernando Stanari kepada kembali serangan. Ponario Astaman, Emil Mbamba kali ini. Kita lihat bagaimana Wijaya, Isnan Ali dengan Arif Siono. Ya, sepertinya memang mendapatkan sebuah tendangan bola
membuat Arif Siono seperti harus menerima perawatan. Sebuah hal yang tidak disengaja tentunya dari Isnan Ali. Masih meningis kesakitan, kita lihat bagaimana Arif Siono. Sangat beruntung ya kita lihat di sini SFC memiliki seorang Vijay di lini tengah, seorang breaker yang tentunya terus menjegal aliran bola dari tim Arema Malang. Dan kita melihat bagaimana setiap pemain di lini tengah ini nampaknya ditugaskan untuk bermain seperti Vijay dalam menangkap setiap bola yang masuk ke lini tengah. Bahkan seorang Zarahan pun tampaknya di menit-menit awal juga lebih fokus untuk mengcover daerah lini tengah yang sangat vital tentunya. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini kita lihat masih tergeletak Bruno Kasmir, sepertinya memang tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Christian Lenglolo. Kita lihat ringisan wajah dari Christian Lenglolo. Ya, masih bisa kembali berdiri Christian Lenglolo. Inilah dia Bruno Kasmir. Sebuah serangan melalui Isnan Ali. Meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang bagi Arema Malang, Kate Kayamagams. Hendro Kartiko kali ini bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Sudah lakukan Hendro Kartiko. Christian Warobai. Tony Sucipto. Wijay. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Nadia Wijaya yang terus-menerus berlari ke sana kemari untuk bisa menutup pergerakan lapangan tengah dari Arema Malang. Isnan Ali. Sebuah bola kepada Christian Lenglolo. Kita lihat Rasmoyo pun juga melakukan double cover, menutup pergerakan dari Christian Lenglolo. Pressing ketat coba diperagakan, sambil juga kombinasi dengan zona defense dari kedua tim. Christian Lenglolo tarik-menarik dia. Masih terjadi perebutan. Christian Lenglolo kita lihat diapit oleh 3 pemain dari Arema Malang. Zarahan. Masih Zarahan kali ini. Tony Sucipto. Masih Zarahan berebut bola dengan Pato Morales. Sebuah serangan kali ini melalui Pato Morales. Kita lihat bagaimana dikawal dia oleh Tony Sucipto dan juga Wijay. Langsung saja bola menuju kepada Arif Siono. Arif Siono kali ini dorong saja dia kepada Emil Mbamba, kembalikan kepada Arif Siono. Sabar kepada Fernando Stanari. Dan juga Sutaji. Masih Ortizan Salosa pada Ponario Astaman. Sutaji kembali. Ponario Astaman. Kerjasama dari kaki ke kaki diterapkan. Dan kali bola kepada Emil Mbamba. Kita lihat sebuah peluang. Dan sebuah timing yang begitu tepat dari Ferry Rotinsulu. Iya, satu kesempatan dan kerjasama yang sangat baik. Kita lihat bagaimana begitu sabarnya anak-anak Arema bermain dari kaki ke kaki. Dan pada saat kesempatan ada celah, mereka memberikan true pass langsung ke daerah kotak penalti. Dan di sini Rendra, saya melihat begitu efektifnya permainan dari anak-anak Arema yang mereka tidak memberikan kesempatan kepada pemain dari Sriwijaya, langsung memberikan cover atau pressure dengan 3 pemain lawan 1. Inilah kondisi yang kita sedikit melihat bahwa kesulitannya anak-anak dari Sriwijaya untuk melepaskan diri dari kawalan pemain dari Arema. Arif Siono kembali harus tanduk keluar lapangan. Kita lihat bagaimana umpan tadi dari Arif Siono menuju pergerakan dari Emil Mbamba. Ya, saya pikir ini satu keputusan sangat tepat ya yang diambil oleh Ferry, dan dia berani keluar berjibaku untuk mengamankan daerahnya. Dan poin positif untuk Ferry, masih bisa menyelamatkan gawangnya dari gempuran anak-anak Arema. Isnan Ali. Nadia Ferry Rotinsulu. Pelan saja Ferry. Berikan bola kepada Christian. Atau juga berikan kepada Carlos Renato, dan kali ini Christian Warobai. Masih Christian Warobai. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Permainan terbuka diterapkan oleh kedua tim. Memang pertandingan yang sangat menarik. Apa yang terjadi? Ternyata sebuah pergantian pemain dilakukan. Zainal Iwan
pemain senior ini masuk barikan Arif Siono, dan sepertinya mungkin Arif Siono mengalami sedikit cedera yang membuatnya tidak bisa meneruskan laga krusial di malam hari ini. Lebih ofensif tentunya dengan masuknya seorang Zainal Ikhwan. Berarti Eli, Zainal, dan juga kita melihat di depan ada Pato yang tentunya akan bermain sebagai Trisula Maut. Dan tentunya diharapkan Zainal menjadi titik sentral di mana Eli dan Pato akan memberikan support total. Belum lagi kita melihat di sini ada Mbamba. Sebuah skema yang berani tentunya dari Joko Susilo. Peluang kali ini bagaimana Zainal Ikhwan? Terlalu deras kita lihat. Ya, sayang sekali kesempatan sebenarnya. Kesempatan pertama yang harusnya didapat oleh seorang Zainal Ikhwan. Namun kita lihat umpan dari Pato begitu cepat, begitu kencang sehingga tidak terkejar oleh Zainal Ikhwan. Andoro Obiora kawal dia oleh Ortiz Salosa. Baik sekali Ortiz, kita lihat dalam menyapu bola tersebut, dan memang sungguh sulit untuk mengawal seorang Obiora yang kita kenal begitu ulet dan begitu aktif bermain di Kita lihat sisi bagaimana saya. sebuah dorongan tadi terlihat terhadap Patricio Morales. Memang laga ini begitu ketat dan begitu keras. Ya, di sini kita lihat bagaimana memang sebenarnya pada saat bersamaan bola yang ditendang oleh, ya di sini kita tengok ulangi bagaimana, ya sudah tidak bisa lagi untuk melakukan atau mengerem, dan kita lihat memang tangan dari Karis sedikit mengenai wajah dari Pato. Dan saya di sini melihat Karis tidak ada unsur kesengajaan dan dia justru malah hampir kehilangan keseimbangannya sehingga dia meletakkan tangan tadi di wajah daripada Pato. Laga begitu krusial itu juga tentunya membuat para pemain harus tetap fokus terhadap pertandingan yang berlangsung. Ponario Asaman bersiap-siap. Sebuah tendangan dari Ponario Asaman. Ferry Rotinsulu menjemput bola. Kembali Anaro Obiora. Umpan daerah menuju kepada Christian Lenglolo. Sebuah tendangan dan hampir saja masuk ke dalam gawang dan berhasil diamankan oleh Hendro Kartiko. Sebuah fokus yang luar biasa dari Hendro. Kita lihat bola yang meluncur deras ke gawang. Bola yang sangat baik kita lihat ditendangkan oleh Lenglolo yang akhirnya mulai bergeser ke sisi kanan. Hampir saja sebuah gol bagi Sriwijaya. Meninggalkan lapangan permainan. Bagaimana Zarahan tadi berusaha untuk bisa mengontrol bola. Inilah dia Alex Pulalo yang hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya dan juga bersama sang putri. Apa yang terjadi kita lihat, masih tergeletak seorang pemain dari Sriwijaya FC. Ya, tadi memang sedikit tidak tertangkap kamera. Rendra, bagaimana kita lihat adanya perselisihan antara pemain yang terjatuh ini, kita belum tahu siapa dia, dengan Bruno Kasmir yang memang sedikit kelihatan ada sedikit slack pada saat bola tadi berpindah. Ya, Anaro Obiora Ya, harus ditandu keluar lapangan. Kita lihat bagaimana Anaro Obiora, pemain yang menempati posisi gelandang kanan. Rasmoyo akan melakukan lemparan ke dalam. Kembali lagi sebuah serangan dari anak-anak Arema Malang melalui Patricio Morales. Ada Wijay. Christian Warobai. Ortizan Salosa. Kate K. Megams. Sebuah serangan kali ini, sebuah skill dari Christian Lenglolo. Masih bisa diamankan. Datang membantu Christian Warobai. Pelan saja dia. Berusaha meliak-liuk sebuah skill yang kita lihat. Dan peluang tentunya dari Sriwijaya FC. Masih bisa diamankan oleh Bruno Kasmir. Bagaimana kedua tim memang menunjukkan kelasnya sebagai tim yang pantas beredar di 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Ya. Sungguh menakjubkan memang melihat improvisasi permainan dari pemain-pemain Sriwijaya FC, dan kita melihat
kali ini mereka menyerang dari segala arah dan suatu peluang yang hampir saja terjadi gol dan ya sebuah clash tentunya antara Bruno dan juga Rasmoyo. Dan di sini kita melihat untuk kedua kali Leng Lolo seperti mendapat angin ribut bermain di sisi kanan tanpa kawalan yang berarti dan tampaknya Ortiz Salosa pun tidak berada pada daerah pertahanannya sendiri dan kali ini kita melihat sudah selusin kali benturan-benturan terjadi baik antara sesama pemain ataupun antar kedua pemain dari tim masing-masing. Bruno Kasmir. Tendangannya mengenai wajah atau juga badan dari rekannya sendiri Rasmoyo. Dan kita lihat memang begitu ketatnya pertandingan ini. Sampai juga mereka tidak sadar kalau yang di sampingnya adalah rekannya sendiri. Ya saya pikir di sini Rendra karena kesigapannya untuk menghalau bola yang memang kita lihat begitu berbahayanya di depan kotak penalti. Dan kita lihat apapun risiko harus diambil. Apakah itu harus menendang wajah dari rekannya sendiri kita lihat tadi. Haris Yulianto tadi melakukan sebuah pengamanan. Rasmoyo berikan bola kepada Zainal Ihwan. Dan kali ini Emil Mbamba dikawal ketat oleh Haris Yulianto. Masih Emil Mbamba, kita lihat masih Emil Mbamba. Emil Mbamba kali berada di kotak penalti, sebuah umpan. Dan penyelamatan kembali dari para pemain Sriwijaya FC. Ya, satu kesempatan cukup baik bagaimana dengan skill individu yang sangat baik. Mbamba mampu melewati daerah pertahanan daripada Sriwijaya, namun bagaimana crossing dari Mbamba tadi mampu dihalau oleh Renato Elias. Namun sejauh ini kita lihat bagaimana kedua tim sebenarnya lebih mengandalkan sektor dari sayap untuk melakukan penyerangannya. Dan kita belum sama sekali melihat adanya umpan tusuk ke tengah kedua striker yang sangat berbahaya. Dan hanya satu yang dilakukan oleh pemain daripada Arema tadi pada saat Mbamba mampu atau operan tadi mampu dihalau oleh Ferry Rotinsulu. Zainal Ihwan. Wijay langsung saja tidak memberikan kesempatan mengamankan setiap gerak dari para pemain Arema Malang. Kembali lemparan ke dalam, Patricio Morales. Maksudnya kepada Zainal Ihwan. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Ladia Zainal Ihwan yang masuk menggantikan Arif Siono. Isnan Ali akan melakukan lemparan ke dalam. Patricio Morales. Zainal Ihwan. Masih Zainal Ihwan kali ini. Dengan back heel. Kita lihat Zainal Ihwan, sebuah peluang dari Arema Malang. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kotak penalti. Sebuah pengamanan yang begitu cermat. Yang dilakukan tadi bisa membuat peluang dari Zainal Ihwan menjadi mentah. Suatu sliding tackle yang matang kita lihat dari Isnan Ali. Baik sekali dan mulai memprihatinkan kita melihat bagaimana para pemain Arema yang menusuk dari sayap, khususnya dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya FC yang terus-menerus lolos bagaikan ompong-melompong. Tampaknya kondisi di sisi kiri pertahanan Sriwijaya. Haris Yulianto dan juga Fernando Stagnari sudah lakukan sepak pojok kali ini. Sebuah pelanggaran di depan wasit Najamuddin Aspiran membuat sebuah tendangan bebas kali ini bagi Sriwijaya FC dilakukan oleh Bruno Kasmir. Sebuah pelanggaran dari Arema Malang. Sebuah kondisi yang sulit tampaknya bagi kedua tim untuk mengembangkan permainan dengan sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa kedua tim sangat-sangat ngotot untuk meraih kemenangan. Dan sebuah skema frontal tampaknya dari kedua tim, Sriwijaya dan Arema. Dan belum terlihat peran sentral pemain-pemain tengah dari kedua tim, Ponario di Arema dan juga Zarahan di Sriwijaya. Dan kembali sebuah serangan dari sisi sayap. Ya, Eli Aiboy diblok dia oleh Isnan Ali. Ya, kembali kita bagaimana keputusan Isnan Ali untuk menghalau gerak lari daripada Eli Aiboy dan mengakibatkan kembali set piece yang sangat-sangat ideal di posisi sebelah kiri. Dan kita tahu bagaimana di sini adalah posisi yang sangat ideal untuk seorang Pato yang mempunyai kaki kiri yang sangat baik apabila dia mampu mengeksekusi set piece ini.
Ferry Rotinsulu meminta rekan-rekannya untuk membuat pagar, menutup ruang bagi siapapun juga penendang dari Arema. Dan kembali lagi sepertinya Patricio Morales yang akan mengambil tendangan bebas ini. Kita lihat bersiap-siap Patricio Morales, Ponario Astaman dijaga dia oleh Tony Sucipto. Patricio Morales, sebuah peluang tentunya. Hampir saja sebuah bola melengkung membuat scrimmage dalam kotak penalti, tapi gagal dimanfaatkan oleh Fernando Stanari. Sebuah peluang yang harusnya menjadi gol. Kita melihat baik sekali visi dari Pato yang melihat pergerakan dari Fernando, dan Mbamba tampaknya yang hampir saja mencuri gol di saat itu. Dan memang ini sebuah skema yang baik dari Arema. Beberapa kali mereka sudah mengambil inisiatif yang baik dari setiap set piece yang mereka dapatkan. Ya, yang menarik saya lihat di sini bagaimana seorang Pato tidak memberikan atau mengambil keputusan untuk melakukan shooting langsung ke gawang, dan dia merubah arah dan memberikan umpan. Saya pikir ini peluang yang sangat baik tadi. Zainal Ihwan, masih Zainal Ihwan. Maksudnya tadi berikan bola kembali kepada Eli Aiboy. Masih berhasil dikuasai oleh para pemain dari Arema Malang. Kita lihat memang lapangan sedikit licin, membuat para pemain sedikit sulit untuk melakukan kontrol bola. Fernando Stanari. Sutaji, masih Sutaji kali ini. Belakang dia kepada Bruno Kasmir. Ortisan Salosa. Wijay kepada Zahrahan. Belum begitu terlihat peran dari seorang Zahrahan sejauh ini. Haris Yulianto. Fernando Stanari. Wijay kali ini. Tisan Salosa. Ponario Astaman. Emil Mbamba. Tony Sucipto. Zahrahan yang dituju. Jadi perebutan di lapangan tengah. Patricio Morales. Masih Patricio Morales kali ini menguasai bola. Masih Patricio Morales. Sebuah umpan menuju Eli Aiboy. Dibayang-bayangi oleh Christian Warobai. Eli Aiboy gagal melewati Christian Warobai. Eli kembali berhasil direbut kali ini oleh Eli Aiboy. Bukan sebuah pelanggaran tadi, membentur badan dari Carlos Renato Elias. Duel yang sangat seru dari dua generasi berbeda. Sedikit kesalahpahaman kembali terjadi di lini belakang Sriwijaya. Gimana kita lihat Christian Waroboy yang dengan berani memainkan bola dengan adanya seorang Eli Aiboy. Sesuatu yang tentunya sangat riskan mengingat Eli pun memiliki kecepatan maut. Kecepatan yang bisa membawa petaka bagi Sriwijaya, dan sangat menarik untuk dilihat bagaimana konsistensi dari Arema untuk tetap memperagakan permainan menyerang yang selama ini sudah cukup sukses. Mengkandangkan permainan ofensif dari Sriwijaya. Sebuah pelanggaran terjadi. Bila dia SBW dan juga Coach Getu berdiskusi dia melihat apa yang terjadi di lapangan dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tempat berlangsungnya lanjutan 8 besar setelah sebelumnya grup ini berlaga di Stadion Brawijaya Kediri. Sebuah tendangan yang cukup keras dan sebuah penyelamatan yang juga sangat gemilang dari Hendro Kartiko. Iya, luar biasa Rendra. Bagaimana kita lihat begitu jauhnya jarak dari free kick yang dilakukan oleh Carlos Renato Elias. Dan kita lihat tendangannya sangat-sangat keras. Dan kita lihat arah yang begitu tepat. Namun ya masih sanggup dihalau oleh seorang Hendro Kartiko. Carlos Renato Elias kali ini juga ikut membantu penyerangan untuk maju ke depan untuk menerima sepak pojok yang akan dilakukan oleh pemain muda Tony Sucipto. Siap-siap Tony Sucipto, sebuah tendangan ke dalam kotak penalti. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Christian Lenglolo. Masih Christian Lenglolo, kita lihat. Masih Christian Lenglolo, sebuah umpan maksudnya. Dan juga sebuah tendangan yang masih terlalu tinggi dan belum menemui sasaran. Christian Lenglolo. Sebuah tendangan gawang kembali kali ini. Akan dilakukan oleh Hendro Kartiko. Jadi perebutan. Ya. Handball kita lihat Fernando Stagnari. Wasit Najamuddin Aspiran, wasit asal Balikpapan ini meminta untuk sedikit mundur.
Kembali lagi saat ini Carlos Renato Elias bersiap-siap. Apakah Carlos Renato Elias kembali akan mengulang sebuah tendangan dari jarak yang begitu jauh? Bersiap-siap tentunya Carlos Renato Elias. Ternyata sebuah tipuan dilakukan oleh Carlos Renato Elias. Christian Warobai, sebuah sundulan dari Carlos Renato Elias. Sebuah skema set piece yang cukup baik dari Renato. Kita melihat ia menipu, melakukan umpan kepada Warobai dan sangat mengesankan untuk melihat Renato yang akhirnya berada di kotak penalti untuk menyambut umpan dari Warobai. Namun baik sekali Hendro. Emil Mbamba, sebuah tendangan mendatarnya masih bisa diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Isnan Ali. Tony Sucipto kali ini. Masih Tony Sucipto, berebut bola dia. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Arema. Emil Mbamba. Begitu rapat para pemain. Sebuah larian yang dilakukan oleh Rasmoyo. Berikan bola kepada Patricio Morales. Sebuah umpan. Masih ada Carlos Renato Elias. Ponario Astaman. Kembalikan kepada Patricio Morales. Masih Patricio Morales berusaha meliak-liuk, bukan sebuah pelanggaran. Kembali lagi kali ini bola dikuasai. Ya, sebuah umpan yang begitu deras dan masih belum bisa juga menembus lapisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Sesuatu yang sangat berubah dari Arema kita melihat sejak dimasuknya seorang Zainal Ikhwan. Penyerangan tetap frontal namun belum menemui titik temu dan menunjukkan bahwa dengan menumpuknya 4 striker di depan, justru inilah yang menyulitkan para pemain Arema untuk melakukan kerjasama. Mbamba seperti kehilangan arah dalam melakukan terobosan ke depan dan belum ditunjukkan sebuah otak permainan yang baik dari Ponario Astaman. Eli Aiboy kepada Ortizan Salosa. Masih Ortizan Salosa. Umpan kepada Emil Mbamba. Sebuah tendangan dan masih melebar dari gawang Ferry Rotinsulu dari seorang Emil Mbamba. Ya, satu keputusan yang sangat mengejutkan. Kita lihat bagaimana umpan yang diberikan Ortizan dan kita lihat sekali syuting merubah arah yang dilakukan oleh Mbamba sangat mengejutkan dan apabila tadi bola mengarah ke gawang, saya pikir sedikit merepotkan Ferry Rotinsulu. Datang lagi kali ini gempuran melalui Patricio Morales. Masih Pato Morales. Ponario Astaman. Pato Morales kembali. Masih Pato kita lihat. Haris Yulianto langsung saja berikan bola kepada Christian atau juga Anaru Obiora. Masih Anaru Obiora kali ini. Langsung saja berikan bola kepada Kate Kayamagam. Terjadi perubahan bola dan Hendro Kartiko keluar dari sarangnya dan mengamankan bola dengan sebuah tangkapan yang sempurna. Kiper yang sangat berpengalaman tentunya mengetahui bagaimana cara melakukan antisipasi apabila terjadi sebuah peluang dari Arema, dari Sriwijaya. Dan tampaknya Zarahan pun sebenarnya belum berkembang. Pemain yang memiliki skill individu yang baik. Tentunya diharapkan juga Vijay untuk aktif menyerang ke depan. Christian Lenglolo. Tendangannya masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Kembali kita melihat seperti kehilangan akal para pemain di depan dari Sriwijaya FC. Christian Lenglolo dan juga Kit Kayamba Gams yang sepertinya belum menyatu di lini depan dan memang sesuatu keuntungan bagi Arema yang harus dioptimalkan di babak pertama. Mumpung mereka memegang kendali permainan. Kembali lagi kali ini Haris Yulianto. Tony Sucipto berebut bola dengan Sutaji. Ya Pressing ketat. terlihat sekali Rendra bagaimana di sini hampir seringnya Tony Sucipto kehilangan bola pada saat mendapatkan pressing dari anak Arema dan kita lihat begitu susahnya lini tengah dari Sriwijaya untuk menjembatani antara lini bawah dan lini depan. Inilah menyebabkan sampai saat ini masih belum bisanya bergerak begitu dominan apa yang dilakukan oleh Zarahan. Kembali lagi kali ini Haris Yulianto, Carlos Renato Elias, Patricio Morales, masih Patricio Morales. Patricio Morales terus memegang bola. Hasil dipotong tadi oleh Christian Warobai. Sebuah serangan melalui Anaru Obiora, sebuah serangan balik coba dibangun oleh Sriwijaya FC.
Lari yang begitu cepat dari Christian Lenglolo. Kita lihat bagaimana Christian Lenglolo umpan kepada Zarahan yang datang membantu. Zarahan kali dalam kotak penalti dan tendangannya masih dapat membentur dari Rasmoyo. Sebuah titik cerah tentunya bagi Sriwijaya dengan berkembangnya penampilan Zarahan dan satu peluang yang terbuang percuma karena kita melihat ada Kit Kayamba dan juga Lenglolo di tengah yang apabila mendapat umpan yang baik dari Zarahan bisa saja menghasilkan gol bagi Sriwijaya. Hendro Kartiko. Kurang dari 20 detik waktu normal. Super Big Match 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Ferry Rotin Sulu. Pada Isnan Ali. Kembalikan kepada Ferry Rotin Sulu. Christian Warobai. 1 menit tambahan waktu yang diberikan oleh wasit cadangan Yesayas Lehitu. Zarahan. Masih Zarahan kali ini. Gagal dia. Ada Sutaji. Rasmoyo. Patricio Morales. Ya, sebuah umpan kali ini. Masih bisa dan ternyata telah berada dalam posisi offside. Kembali sebuah taktik offside yang berhasil dari Sriwijaya dan sudah kesekian kalinya kita melihat sebuah terobosan dari Pato Morales dan ya sangat tipis terlihat pergerakan offside dari Mbamba. Zainal Ikhwan tampak begitu kesal dengan keputusan tersebut. Baru saja wasit Najamuddin Aspiran asal Balikpapan meniupkan peluit yang menandakan babak pertama. Super Big Match Arema Malang menghadapi Sriwijaya FC telah usai. Kedudukan masih sama kuat 0-0 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan tentunya kita juga akan membahas bagaimana yang terjadi di babak pertama dan juga prediksi di babak kedua. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut. Wasit Najamuddin mempersiapkan segalanya dan kick off babak kedua dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Christian Lenglolo kali ini. Berhasil diamankan oleh Bruno Kasmir. Sebuah peluang tadi dilakukan oleh anak-anak dari SFC. Agak sedikit berbalik kita lihat kali ini para pemain dari SFC berusaha terus untuk melakukan sebuah tekanan. Zainal Ikhwan kali ini dibaik-baik ini oleh Zarahan. Masih Zainal Ikhwan. Umpan yang terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi SFC atau juga Sriwijaya FC. Kembali lagi kita lihat bagaimana sebuah serangan melalui Kit Kayamba Gams dan kali ini Zarahan mulai mendapatkan porsi yang cukup besar. Zarahan mulai mencoba keluar dari pressure atau juga pressing yang diterapkan oleh para pemain Arema Malang. Serangan kali ini Ortisan Salosa gagal. Ya cukup menarik Rendra, kita bagaimana di awal-awal babak kedua ini kubu dari SFC lebih berinisiatif melakukan penyerangan dari kedua sayapnya, dan di situ kita tahu ada Obiora maupun juga ada Zarahan yang udah mulai kelihatan sedikit merubah cara permainannya. Dan kita bagaimana SFC berusaha terus mencoba menekan pertahanan daripada Arema Malang. Kembali lagi Zarahan kali ini bermain agak sedikit merubah arahnya, tidak hanya terpatok di sektor sebelah kiri.
mulai bermain ke tengah. Zarahan dan juga melebar ke sektor sebelah kanan. Aris Yulianto. Tony Sucipto kali ini. Masih Tony Sucipto. Dorong bola saja kepada Wijay. Masih terjadi. Kate Kayamagam, sebuah tendangan. Masih berada di samping kiri dari gawang Hendro Kartiko. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana wasit Najamuddin. Debat dia oleh, ya kita lihat memang handball terjadi. Ya, saya pikir kita lihat bagaimana memang keputusan dari seorang Najamuddin begitu tepat. Dan kita lihat memang terjadi handsball pada saat tendangan dilakukan. Dan kita lihat apabila terus in kondisi seperti yang dilakukan oleh atau diprotes oleh anak-anak Arema. Dan saya pikir kerugian kembali terjadi karena mereka terus memprotes wasit. Dan akhirnya kembali kartu kuning dikeluarkan. Sebuah kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Najamuddin Aspiran terhadap Fernando Starnari yang melakukan protes. Dua kartu kuning telah dikeluarkan masing-masing untuk Arif Siono dan juga Fernando Starnari. Kita lihat dalam tayangan lambat kembali. Ya, mengenai tangan dari Fernando Starnari, tendangan dari Kate Kayamagam. Kali ini Carlos Renato Elias berada di depan bola. Bersiap-siap tentunya Kate Kayamba dan juga Carlos Renato. Kate Kayamagam, sebuah tendangan dan masih terjadi dan sebuah gol! Anaru Obiora berhasil membuka sebuah gol di babak kedua ini dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Sriwijaya FC unggul atas Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana Rendra satu set piece yang dilakukan oleh Kate Kayamagam. Lakukan shooting langsung ke arah dari Hendro Kartiko. Dan kita sebenarnya Hendro mampu memblocking bola. Namun begitu cepatnya Obiora masuk untuk melakukan atau menendang bola yang mental dari tangkapan Hendro Kartiko tadi. Ya, kita lihat bagaimana tayang ulang tadi. Bola Ternyata rebound. Leng Lolo Rendra yang mencetak gol. Ya, kita lihat ternyata memang adalah gol ini dicetak oleh Christian Leng Lolo. Bola rebound. Ya, Leng Lolo yang berhasil mencetak gol. Sebuah koreksi bahwa adalah Christian Leng Lolo yang berhasil mencetak gol. 1-0 untuk Sriwijaya FC atas Arema Malang. Ya, satu perubahan strategi yang saya lihat di sini cukup efektif di babak kedua baru saja dimulai. Bagaimana Rahmat Darmawan lebih menginstruksikan pemainnya berani keluar melakukan penyerangan. Dan kita lihat apabila dari babak awal tadi juga mereka berani melakukan hal seperti ini, mungkin tekanan juga banyak dialami oleh Arema. Christian Leng Lolo membuktikan kelasnya sebagai seorang pemain yang sangat berbahaya dengan mencetak gol terus-menerus. Sebuah sepak pojok baru saja dilakukan oleh Zarahan. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini atau juga tendangan gawang bagi Arema Malang. Christian Leng Lolo hasil memecahkan kebuntuan sementara ini bagi Sriwijaya FC. Tendangan gawang Hendro Kartiko bersiap-siap. Isnan Ali. Langsung saja dia berikan kepada Anaru Obiora. Leng Lolo yang dituju. Masih Christian Leng Lolo. Berusaha melewati tadi. Ya, sebuah pelanggaran dari Fernando Starnari terhadap Christian Leng Lolo. Mulai hilang kendali permainan tampaknya para pemain Arema setelah kemasukan gol di menit-menit awal babak kedua. Dan sang pencetak gol Leng Lolo tampaknya lebih percaya diri menghadapi pemain-pemain belakang Arema yang kali ini kembali sebuah keuntungan bagi Sriwijaya dari posisi set piece. Kembali berusaha dikejar. Carlos Renato Elias. Masih Carlos Renato Elias kali ini. Meninggalkan lapangan permainan. Dengan gawang saja bagi Arema Malang. Sebuah partai yang memang sangat menentukan bagi kedua tim. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Emil Mbamba. Ronario Asaman berusaha untuk menenangkan Emil Mbamba.
Ponario memegang ban kapten setelah Alex Pulalo mendapatkan skorsing dan tidak bisa tampil membela Arema. Sebuah kontrol bola tadi dari Christian Lenglolo terlalu deras. Hanya menghasilkan kembali tendangan gawang bagi Arema Malang. Tempo masih berlangsung begitu pelan di awal-awal babak kedua ini. Sriwijaya berusaha mengambil inisiatif penyerangan yang sepertinya diambil oleh para pemain Arema di babak pertama tadi. Bruno Kasmir. Patricio Morales. Masih Patricio, sebuah skill yang sangat luar biasa dari Patricio Morales. Sebuah pelanggaran dari Carlos Renato Elias dan cukup keras pelanggarannya terhadap Patricio Morales. Ya, satu pelanggaran yang cukup keras. Kita lihat bagaimana keputusan dari wasit hanya menghukum dan tidak memberikan kartu. Inilah yang diprotes dari anak-anak Arema, dan saya pikir wasit harus lebih berani tegas, dan apabila terus ditekan dengan protes-protes yang kita lihat sekarang ini, saya pikir akan menjadi tekanan lebih nantinya untuk wasit yang kita lihat nanti. Sungguh sebuah keputusan yang menggelikan tentunya, Ya. tanpa hadirnya sebuah kartu dari wasit. Terlihat jelas Renato mengganjal Pato Morales yang melakukan pergerakan individu yang sangat baik, dan sebuah set piece yang harus diwaspadai karena kita tahu Ponario pun memiliki tendangan geledek. Oh, sayang sekali. Masih bisa. Kita lihat Emil Mamba. Masih belum juga para pemain dari Arema Malang menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Kate Kemba Gams. Pengamanan dari Bruno Kasmir. Kita lihat Bruno Kasmir. Ya, kita lihat bagaimana instruksi tangan daripada Bruno Kasmir menyatakan pada rekannya untuk lebih tenang lagi. Karena kita juga tahu masih banyaknya waktu permainan yang belum berakhir, dan masih ada kesempatan untuk Arema paling tidak membalas ketertinggalannya. Dan saya pikir bukan dengan selalu melakukan protes hal-hal yang diharapkan. Christian Warobai. Tony Sucipto. Sebuah pelanggaran kita lihat. Kali ini kartu kuning diberikan kepada Ponario Astaman, kapten ke-11 dari Arema Malang. Sebuah duel yang tidak terhindarkan dan kembali mengundang protes dari para pemain Arema. Kita lihat Eli Aiboy berusaha keras untuk menahan Emil Mbamba. Seperti tidak bisa menerima keputusan dari wasit yang memimpin, dan disinilah diperlukan kepemimpinan seorang kapten untuk menenangkan situasi yang terus meledak dari mulainya babak kedua. Ponario yang tampak begitu agresif mengawal lini tengah. Emil Mbamba kita lihat. Pelanggaran kali ini. Tendangan bebas bagi SFC. Tempo permainan semakin keras dan juga tempo permainan semakin meninggi. Begitu juga dengan hawa yang ada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sebuah tendangan yang begitu keras kembali terpental. Masih bisa diamankan oleh Bruno Kasmir. Wijay. Zainal Iwan kali ini sebuah serangan dari Emil atau juga Eli Aiboy. Emil Mamba yang berusaha mengejar bola. Masih Emil Mamba berada di sektor sebelah kiri dari Sriwijaya FC. Emil Mamba kita lihat masih Emil Mamba. Sebuah umpan dan hampir saja bola liar. Masih bisa diamankan atau juga masih bisa diselesaikan oleh para pemain dari Arema Malang. Ponario Astaman. Semakin ketat pertandingan, semakin tinggi. Inilah memang sebuah resiko menempatkan begitu banyak pemain di depan. Ada 4 penyerang yang dimainkan Arema dan 2 sebagai penyerang murni, di mana Mbamba dan Pato Morales menjadi tumpuan harapan bagi Arema untuk mencetak gol. Namun tidak atau kurangnya support dari lini tengah justru menyulitkan mereka, dan kembali kita melihat Pato sebagai target man bermain begitu melebar, yang juga tentunya meringankan tugas para pemain belakang Sriwijaya. Dan kali ini Renato tampak begitu tenang menghalau laju gerak dari seorang Pato Morales. Roni Firmansyah sudah lakukan kali ini, masih berhasil diamankan. Kembali lagi sepak pojok bagi Arema Malang. Kembali mengambil agresivitas untuk menggempur pertahanan dari Sriwijaya FC.
Kali lagi Roni Firmansyah bersiap-siap. Sudah lakukan kembali. Berhasil kembali diamankan oleh para pemain. Zarahan kirim bola menuju Kate Kemba Gums. Zarahan kembali. Naro Obiora kita lihat. Masih Obiora kali membawa bola. Beradu cepat dia dengan Ponario Astaman. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kita pun akan melihat bagaimana keputusan dari seorang wasit. Ya, di sini pada saat beradu lari ya. Ya, saya pikir walaupun ada sedikit gangguan tangan daripada Ponario, saya pikir sedikit juga ada diving atau trik yang dilakukan oleh Obiora untuk mengharapkan suatu free kick. Ferry Rotinsulu mengamankan bola. Isnan Ali kali ini. Tempo permainan kita lihat semakin meninggi. Bruno Kasmir. Emil Mbamba. Roni Firmansyah kali ini. Masih Roni Firmansyah. Ada Wijay, Patricio Morales. Masih Patricio Morales. Sebuah sliding dari Christian Warobai. Ya, lugas sekali kita bagaimana Warobai mengamankan daerahnya, dan kita lihat bagaimana di sini tempo semakin tinggi, Rendra, dan kita mengharapkan pertandingan ini dapat berakhir dengan aman-aman saja. Sebuah harapan dari masyarakat Indonesia. Ya. Bagaimana kembali lagi bola sempat terlepas dari tangkapan Ferry Rotinsulu. Bruno Kasmir sudah ikut membantu penyerangan. Sebuah bola menuju dalam kotak penalti kali ini. Bagaimana sebuah Emil Mbamba, ada peluang tentunya dari Arema Malang. Begitu taktis gaya permainan mereka. Tendangannya masih berada di atas gawang dari Roni Firmansyah. Ya, satu kesempatan sangat baik. Kita lihat bagaimana seorang Bamba melakukan sedikit trik dan ya menarik bola ke belakang. Sangat disayangkan pada saat bola melambung di atas. Roni melakukan shooting namun arahnya yang tidak tepat. Saya pikir ini kesempatan yang sangat-sangat baik untuk membalas ketertinggalan. Kali lagi kali ini bola melalui Zarahan bagi Sriwijaya FC. Kate Kemba Gums. Masih Kate Kemba. Gagal dia. Datang kali ini Tony. Maksudnya kepada Christian Warobai. Dan juga ada Anaro Obiora. Meninggalkan lapangan permainan. Zainal Ihwan pun juga bertukar posisi. Bermain agak sedikit ke kiri sekarang dia. Dengan Eli Aiboy yang berada di sektor sebelah kanan. Christian Warobai. Ya, kali ini sebuah tendangan yang dilakukan oleh Anaro Obiora. Sebuah proses serangan yang begitu baik antara Gums juga Obiora, dan kita melihat sambil membalikkan badan Gums memberikan umpan yang manis, namun di sanalah berdiri Bruno Kasmir sehingga bisa memblok tendangan tersebut. Christian Warobai, Kate Kemba Gums. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas kali ini bagi Sriwijaya FC. Bagaimana Zainal Ihwan juga terus membantu penyerangan atau juga pertahanan. Pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta dan juga Petro Kimia Gresik. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arema Malang kali ini. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Hendro Kartiko bersiap-siap melakukan sebuah tangkapan. Dan juga Kate Kemba Gums dengan kaki kirinya. Sebuah tendangan dari Kate Kemba Gums kali ini ke tiang jauh dan sebuah sundulan dan sebuah gol! Seorang pemain yang pernah memperkuat Arema Malang, Karis Julianto, membuat gol kedua bagi Sriwijaya FC untuk unggul 2-0 atas Arema Malang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dalam Super Big Match laga 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah gol yang sempurna dari tendangan bebas Gums. Kita melihat memberikan umpan lambung yang begitu baik, dan
positioning inisiatif yang begitu baik dari Karis Yulianto, seorang pemain belakang yang sama sekali tidak diantisipasi oleh pemain belakang Arema. Dan lihatlah begitu mudah Karis menceploskan gol tersebut, kembali merobek gawang dari Arema Malang. Sungguh sebuah prosesi gol yang fantastis. Ya, satu kejutan memang kita bagaimana di sini tanpa terjaga Karis, dan satu kepintaran yang dilakukan oleh Kit Kayamba Gams dengan melakukan atau memplacing bola, memberikan umpan ke tiang jauh yang memang di situ Karis berdiri sangat-sangat bebas. Dan saya pikir ini kekeliruan antara pemain bertahan daripada Arema yang miskomunikasi. Sebuah pembuktian mental Laskar Wongkito yang kita melihat sama sekali tidak terintimidasi permainan menyerang Arema. 2 gol yang penuh makna, 2 gol yang ya setengah membuka pintu mereka untuk ke semifinal. Inilah dia bagaimana tekanan kembali coba dilakukan. Sebuah umpan kali ini dan sebuah sundulan yang sangat-sangat sempurna dari Emil Mbamba. Masih bisa ditangkap dengan baik oleh Ferry Rotinsulu. Satu umpan yang sangat berkelas yang diberikan oleh Eli Aiboy, dan kita lihat bagaimana heading juga cukup baik, dan namun Ferry masih pada posisinya. Kembali kali ini sebuah tendangan dan hampir saja sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Bagaimana suhu permainan semakin meninggi. Tekanan demi tekanan dari anak-anak Arema Malang mencoba menggempur Ferry Rotinsulu Ya, di bawah misar dari Sriwijaya FC. Inilah yang dibutuhkan dari Arema. Berhubung sulitnya mereka memasuki daerah penalti Sriwijaya. Sebuah peluang dan sebuah apa yang terjadi kita lihat. Fernando Sanari, sebuah sundulan. Ya, kembali lagi. Bagaimana apa yang terjadi kita lihat. Inilah dia Emil Mbamba, Haris Yulianto dan juga Christian Warobai. Sebuah sundulan dari Fernando Sanari yang membentur mistar, terpantul ke bawah tanah. Dan juga Ferry Rotinsulu masih terduduk dia. Sebuah hal yang memang sangat-sangat membuat kita menarik melihat pertandingan yang begitu dramatis di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dan tayangan lambat kita saksikan. Ya, 3 kesempatan kita lihat bagaimana di 2 menit terakhir ini bagaimana Arema terus melakukan penekanan, dan kita lihat sinyalemen sangat positif yang dilakukan anak-anak Arema apabila mereka terus juga memberikan penekanan-penekanan atau memberikan gempuran kepada daerah pertahanan dari Sriwijaya. Serangan kali ini Zarahan, masih ada Bruno Kasmir. Ya, kita melihat sangat kesal Zarahan dengan lemparan bola yang diberikan oleh Bruno Kasmir sehingga melecut emosi. Dan inilah salah satu pemain emas di Sriwijaya FC yang meskipun tidak terlihat namun juga memberikan sumbangan yang baik, terutama dalam hal melakukan pergerakan tanpa bola. Benar Obiora kali ini. Masih ada Obiora, masih Obiora. Sebuah tendangan yang masih melenceng di samping kiri dari gawang Hendro Kartiko. Naro Obiora. Kita lihat bagaimana dia berusaha melewati Ortisan Salosa. Baik Sebuah sekali tendangan skill. efeknya. Bruno Kasmir kembalikan. Bola mengarah ke sektor depan. Sebuah pelanggaran kali ini dan kembali peluang bagi Arema Malang untuk bisa memanfaatkan bola-bola mati di sekitar daerah kotak penalti dari Sriwijaya FC. Carlos Renato Elias. Tentunya ini adalah makanan bagi Emil Mbamba dan juga Patricio Morales. Bisa melakukan sebuah tendangan placing menuju gawang dari Ferry Rotinsulu untuk memperkecil kedudukan. Kit Kayamba, Obiora menjadi pagar sama dengan Wijay. Kita lihat bersiap-siap Emil Mbamba sepertinya. Emil Mbamba bersiap-siap dia untuk melakukan sebuah tendangan bebas menuju gawang Ferry Rotinsulu. Kita lihat Emil Mbamba sebuah tendangan dan cukup baik tapi masih berada di atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Ya, satu kesempatan memang disia-siakan begitu saja oleh Mbamba dalam kondisi yang mungkin masih sedikit emosi dalam melakukan tendangan. Saya pikir kesempatan ini sangat disayangkan karena sedikit pun peluang tidak tercipta.
Kembali lagi terjadi perebutan bola. Ya, kita lihat bagaimana sebuah aksi yang brilian dari Zarahan. Masih Zarahan berikan bola. Sudah berada dalam posisi offside Christian Lenglolo. Eli Aiboy bagi Arema Malang. Emil Mbamba. Ya, kita lihat Emil Mbamba. Sangat frustrasi Mbamba, kita bilang, oh! Sebuah tindakan yang tidak terpuji tentunya dari Emil Mbamba yang sangat emosional dan keputusan yang bijaksana dari seorang wasit memberikan kartu kuning. Ya, kita melihat tadi baru saja terjadi apabila pada saat wasit memberikan kartu kuning, ya memang jelas handsball. Saya pikir tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh seorang Mbamba, walaupun memang dia sedikit emosi dalam pertandingan ini, dia harus lebih tenang karena memang kita mengharapkan legion-legion asing justru memberikan efek positif untuk Liga Indonesia. Dan saya pikir tadi satu ludahan pada saat dia diberikan kartu kuning, saya pikir itu bisa kartu kuning kedua dan wasit harus lebih berani memberikan kartu merah karena memang kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Mbamba sudah melecehkan seorang wasit. Kembali lagi kali ini tendangan bebas yang dilakukan oleh Zarahan bagi Sriwijaya FC. Ada Christian Lenglolo. Itu juga Carlos Renato Elias bersiap-siap. Apa yang akan dilakukan? Carlos Renato Elias, sebuah tendangan dan masih bisa diamankan dengan baik oleh Hendro Kartiko. Sungguh luar biasa kita melihat visi dari seorang Renato Elias dalam melakukan tendangan bebas, sudut yang sempit, namun masih bisa melakukan atau melihat celah di antara tembok dan kembali Hendro sangat fokus pada bola dan mementakan peluang tersebut untuk terjadi gol. Eli Aiboy telah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi SFC. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Patricio Morales. Zainal Ihwan berusaha. Ya, sepertinya ada sebuah pergantian pemain. Zainal Ihwan ditarik keluar. Pemain yang masuk menggantikan Arif Siono ditarik keluar digantikan oleh Akbar Rashid. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Isnan Ali. Tendangan bebas kali ini bagi Arema Malang. Masih ada waktu kurang dari 20 menit para pemain dari Arema Malang untuk terus menggempur pertahanan Sriwijaya FC. Tampaknya kondisi di atas angin tentunya bagi Sriwijaya sangat mengasihkan bagi mereka hanya untuk menunggu pergerakan dari para pemain Arema dan dengan kilat melakukan counter attack. Pelanggaran tampaknya kepada Ferry. Tendangan bebas kali ini bagi Sriwijaya FC. Kembali lagi kita lihat dalam tayangan lambat. Sebuah pelanggaran yang dilakukan. Ferry Rotin Sulu kali ini akan melakukan tendangan bebas. Fernando Stalnari. Gennaro Obiora.
Berikan bola kepada Isnan Ali dan Zarahan kali ini yang menggapai bola. Masih Zarahan. Kembali sebuah umpan. Fernando Starnari. Rasmoyo. Zarahan kembali. Wijay. Masih Wijay menguasai bola. Berikan kepada Christian Warobai. Agak sedikit pelan tempo permainan Christian Lenglolo. Roni Firmansyah berusaha menutup pergerakan dari Christian Lenglolo. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. Lenglolo dikawal dia oleh Ortizan Salosa. Eli Eboy kali ini berusaha melewati Tony Sucipto. Masih Emil Mamba, kita lihat berebut bola Emil Mamba. Berhasil dikuasai kali ini. Sebuah serangan dilakukan oleh para pemain dari Arema Malang. Anaru Obiora. Siap-siap Anaru Obiora memberikan umpan kepada para pemain. Kerjasama dia dengan Christian Lenglolo. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Dan dilakukan oleh Ortizan Salosa. Patricio Pato Morales. Ponario Astaman. Kate Kayama Gams kali ini cukup kosong dia. Masih Kate Kayama Gams. Kita lihat Kate Kayama Gams dan berikan bola kepada Anaru Obiora. Dan Anaru Obiora, sebuah tendangan yang dilakukan oleh Anaru Obiora masih berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, satu counter attack sangat cepat. Renda, kita lihat bagaimana dengan skill yang sangat baik Kate Kayama Gams melakukan capping ke tengah dan memberikan umpan kepada Obiora. Namun kita di sini bagaimana satu kali kontrol dan kita lihat tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Obiora. Sayang sekali apabila kesempatan ini dapat menciptakan gol, bahkan lebih jauh lah Arema tertinggal. Kate Kayama Gams. Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman, kita lihat. Langsung saja dia berikan bola kepada Emil Mamba. Sebuah peluang tentunya. Dan sebuah tabrakan terjadi antara Emil Mamba dan juga Ferry Rotinsulu. Sebuah kontribusi yang baik dari Ponario. Memberikan umpan lambung yang sangat akurat, namun antisipasi yang luar biasa dari Ferry Rotinsulu. Apakah yang terjadi ini? Seperti ada sebuah pukulan. Kita lihat bagaimana Emil Mamba tadi sudah mulai berdiri. Dan Ferry Rotinsulu. Wasit Najamuddin Aspiran memang harus lebih tegas. Dan juga harus lebih fokus lagi dalam memimpin jalan pertandingan yang memang memasuki suhu yang semakin panas. Ya. Begitu beraninya Ferry kita melihat dalam melakukan sergapan tersebut. Dan kita melihat peluang emas kesekian dari Mbamba yang meskipun kali ini dipartner oleh Pato Morales tampaknya berjuang sendirian di depan. Tidak mudah memang mengejar ketertinggalan melawan sebuah tim yang sudah unggul. Bukan hanya secara skor namun juga secara psikologis dari sisi mental. Ya, kita lihat tadi bagaimana pelanggaran, bukan pelanggaran, saya melihat di sini bola 50-50 yang ditendang oleh seorang Ferry Rotinsulu. Dan kita lihat memang mau tidak mau benturan tidak bisa dihindarkan memang karena kita lihat begitu cepatnya bola yang melaju. Dan kita lihat Mbamba sedikit memprotes dan merasa bahwa dirinya dilanggar. Ferry Rotinsulu sudah kembali berdiri. Dan pertandingan akan kembali siap dilanjutkan. Emil Mamba. Ini pemain yang spesial ya bagi Arema. Di pertandingan pertama yang mencetak 2 gol. Di pertandingan yang dihentikan yang mencetak 2 gol. Kemudian di pertandingan yang
mainkan kembali, yang menyumbang kembali sebuah gol. Namun tampaknya tidak menemui kerjasama yang baik di pertandingan melawan pilar-pilar di belakang, khususnya Renato Elias yang tampaknya begitu sigap setiap kali bola masuk ke daerah pertahanan Sriwijaya. Dengan gawang kali ini bagi Sriwijaya FC, Eli Aiboy harus terus memutar otak untuk bisa menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Begitu juga dengan Pato Morales. Sebuah tendangan gawang dari Ferry Rotinsulu. Kate Kemba Gums kali ini. Masih Kate Kemba Gums. Kepada Anaro Obiora. Masih Obiora. Christian Lenglolo. Sebuah tendangan dari Kate Kemba Gums. Masih berada dalam kotak penalti. Fernando Stanari. Duel dia dengan Christian Lenglolo. Masih Christian Lenglolo kita lihat. Berebut bola kedua pemain ini. Lenglolo. Anaro Obiora kali ini. Masih Obiora kita lihat meminta rekan-rekannya melakukan pergerakan. Dan bola oleh Christian Warobai. Diamankan dengan baik oleh Akbar Rashid. Kembali Christian Warobai. Sebuah tendangan yang begitu keras dilakukan oleh Christian Lenglolo. Masih belum menemui sasaran. Sebuah tendangan yang akrobatis, tendangan yang fantastis dari Lenglolo dan sangat fokus ya terhadap bola, namun sayang saja sangat keras membentur mistar gawang sebelum keluar dari lapangan, dan tampak begitu tenang para pemain Sriwijaya di depan. Tampak sangat enjoy setelah bisa unggul 2-0. Melakukan pergerakan-pergerakan individu, dan kali ini Lenglolo Emil Bamba kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Zarahan bagi Sriwijaya FC. Umpan daerah kepada Christian Lenglolo. Dikawal ketat oleh Bruno Kasmir. Masih Christian Lenglolo begitu cepat. Sebuah umpan. Masih terlalu deras dan gagal dimanfaatkan. Sayang sekali, kita lihat bagaimana begitu cepatnya sprint yang dilakukan oleh Lenglolo. Dan kita lihat bagaimana umpan yang diberikan terlalu tinggi. Sementara di situ Kate Kayamba Gums sudah menanti bola yang diberikan Lenglolo. Namun sayang, bola terlalu tinggi dan tidak bisa menjadikan gol. seperti menemukan energi ekstra para pemain ini. Khususnya kita melihat Gums yang justru bermain lebih ke belakang, dan Lenglolo yang akhirnya mulai beroperasi di sisi sayap. Sebuah tendangan kali ini masih kembali diamankan oleh penjaga gawang Hendro Kartiko. Jatuh bangun Hendro Kartiko untuk mengamankan gawangnya dari serbuan anak-anak SFC. Coach Getuk kita lihat bangun dari tempat duduknya, berusaha memberikan komando kepada anak buahnya. Anaro Obiora, masih Obiora kali ini. Bersiap-siap Anaro Obiora, sebuah tendangan masih membentur. Dan kali ini Christian Warobai, masih Christian Warobai coba melewati Ortisan Salosa, masih Christian Warobai berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Ada Fernando Stanari menutup ruang dari Christian Warobai. Kembali lagi bola. Christian Warobai telah meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang kembali bagi Arema Malang. Tentunya dengan hasil yang terjadi saat ini apabila memang akan terus berlangsung sampai dengan akhir pertandingan, Sriwijaya FC dan juga PSMS Medan membuka peluang untuk dapat lolos menuju fase semifinal, walaupun masih akan terus ditentukan di pertandingan terakhir.
Bruno Kasmir. Ortizan Salosa. Zarahan kali ini. Zarahan masih terlalu tinggi di atas gawang dari Hendro Kartiko. Bernardo Obiora. Sebuah pelanggaran. Christian Warobai kali ini. Bruno Kasmir kembali jadi tembok pertahanan dari Arema Malang. Keluar lapangan bola, lemparan ke dalam. Tony Sucipto. Eli Aiboy kali ini. Coba dia melakukan sebuah dribbling. Sebuah penetrasi berikan kepada Pato Morales. Masih Pato Morales, sebuah umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Carlos Renato Elias. Kali ini Christian Warobai kembali yang berusaha menggapai bola. Ya, sebuah pelanggaran jelas terlihat bagaimana Christian Warobai melakukan sebuah pelanggaran. Kalah cepat tampaknya Warobai dengan pergerakan Emil Mbamba. Dan sebuah situasi set piece yang sangat potensial terjadi gol bagi Arema. Dan kita melihat di sini menarik bahu dari Mbamba yang tampak begitu ngotot mencetak gol. Warobai mendapatkan kartu kuning dari wasit Najamuddin Aspiran. Hanya berapa meter dari kotak penalti. Wijay, Kate Kemba Gowns, dan juga sebuah tendangan dari Ortizan Salosa. Sebuah placing bola masih melebar dari gawang Ferry Rotinsulu. Ya, saya pikir tadi skema dari set piece yang sangat baik yang dilakukan. Namun kita lihat bagaimana di sini pada saat placing bola yang dilakukan oleh Ortiz, tidak ada satupun pemain yang menyambutnya. Sangat disayangkan, pada kita lihat di situ ada 3 pemain dari Arema sebenarnya yang bisa memotong umpan tadi. Inilah dia sudut pandang dari pojok Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Begitu indah suasana di stadion. Emil Mbamba kembali. Lemparan ke dalam kali ini bagi Arema Malang. Memasuki 5 menit terakhir waktu normal. 5 menit terakhir waktu bagi Arema Malang untuk bisa memperkecil atau juga menyamakan kedudukan. 5 menit terakhir yang tersisa bagi para pemain Arema untuk melakukan gempuran demi gempuran. Patricio Morales kali ini, masih Patricio Morales. Kembali sebuah pelanggaran. Kali ini bola bagi Sriwijaya FC. Zarahan. Isnan Ali. Kembali sebuah pelanggaran. Kita bisa saksikan Isnan Ali terjatuh. Tempo yang lambat, Roni Firmansyah. Juga Akbar Rashid. Menahan laju dari Isnan Ali. Kembali kali ini Isnan Ali kepada Anaru Obiora yang merubah arah bermainnya. Zarahan. Christian Lenglolo berikan kepada Wijay. Datang membantu Christian Warobai. Masih Christian Warobai kali ini. Christian Warobai. Ortizan Salosa. Berhasil diamankan oleh Ortizan Salosa. Sebuah pelanggaran dari Christian Warobai terhadap Ortizan Salosa. Hendro Kartiko melakukan sebuah tendangan bebas. Ya, sebuah dorongan yang jelas terlihat terhadap Pato Morales tadi. Ya, kartu kuning dikeluarkan. Kali ini kepada Isnan Ali. Kita lihat bagaimana sebuah pelanggaran dari Isnan Ali terhadap Patricio Pato Morales. 2 kartu kuning bagi Sriwijaya FC dan juga
4 kartu kuning bagi Arema Malang. Lagi kali ini sebuah tekanan dari anak-anak Arema Malang. Emil Mbamba tadi berusaha untuk mengontrol bola. Bruno Kasmir. Hendro Kartiko kembalikan kepada Bruno Kasmir. Sebuah umpan menuju Emil Mbamba. Wijay, Anaru Obiora kali ini. Sebuah pelanggaran dari Ortizan Salosa. Selamat Riyadi, siap-siap masuk dia. Siapakah pemain yang akan ditarik keluar untuk digantikan oleh Selamat Riyadi di sisa waktu 2 menit terakhir ini. Ya, ternyata Obiora ditarik keluar. Digantikan oleh Selamat Riyadi. Ternyata Christian Warobai. Selamat Riyadi yang baru saja masuk tadi. Zarahan, Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto. Kate Kamagams. Kate Kamagams, sebuah tendangan yang masih melebar jauh dari gawang Hendro Kartiko. Kate Kamagams, pemain yang memiliki cara unik dalam melakukan selebrasi golnya. Bruno Kasmir. Roni Firmansyah berikan bola kepada Patricio Morales. Masih Pato Morales. Kita lihat Pato Morales. Gagal dia melewati Tony Sucipto. Berhasil diamankan oleh Fernando Stanari. Bruno Kasmir kali ini masih terus melakukan pressing anak-anak dari Sriwijaya FC terhadap Arema Malang. 1 menit hanya tambahan waktu yang terjadi dan tentunya sangat berat bagi Arema Malang untuk bisa mencetak 2 gol di sisa waktu ini. Wijay. Selamat Riyadi tadi. Hendro Kartiko. Emil Mbamba. Masih Emil Mbamba. Dikawal dia oleh Amrizal. Masih Emil Mbamba dengan skill yang sangat mumpuni. Ponario Astaman. Sebuah tendangan masih melebar jauh dari gawang Ferry Rotinsulu. Memasuki detik-detik terakhir. 2 gol unggul Sriwijaya FC dari Arema Malang lewat gol yang dicetak oleh Christian Lenglolo dan juga Karis Yulianto. Ferry Rotinsulu pelan saja dia. Amrizal. Ya, baru saja wasit Najamuddin Aspiran asal Balikpapan meniupkan peluit yang menandakan akhir Super Big Match 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertemuan 2 tim yang ingin meraih tempat menuju semifinal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Februari 2008 telah usai, di mana kedudukan akhir adalah Sriwijaya FC unggul 2-0 atas Singoedan Arema Malang lewat 2 gol yang dicetak oleh Christian Lenglolo dan juga Karis Yulianto. Kita lihat para pemain berjabat.